yang tidak masuk tidak? Masuk semua berarti ya? Alhamdulillah, berarti semuanya dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh Fabian. Ya, silakan dipimpin. Siap, Rab. Mari teman-teman sebelum kita belajar, pertama dulu kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semua, sebelum kita mulai pelajaran, silakan dirapikan dulu posisi duduknya, pakaiannya dirapikan. Mungkin ada yang kurang rapi, rambutnya, ya, kerudungnya, apabila yang belum rapi, silakan dirapikan. Sudah siap semuanya mulai pembelajaran? Baik, kalau sudah siap, terlebih dahulu kita akan menyanyikan lagu nasional. Ya, lagu nasionalnya adalah Bagimu Negeri. Boleh berdiri semuanya sambil berdiri, kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Siap ya? Nasionalisme dalam kehidupan kita sebagai seorang pelajar. Apalagi kita sudah tahu pelajar Pancasila. Baik anak-anak semua, sebelum kita lanjutkan, Bapak punya tepuk dulu nih. Kalau tepuk 1 kita jawab apa? Yes. Tepuk 2? Oke. Tepuk 3? Semangat. Tepuk 4? Konsentrasi. Tepuk 5? Siap belajar. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, sip ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, next.
bendera-bendera negara. Siapa yang bisa menyebutkan bendera negara yang ada pada gambar? Oke, silakan. Malaysia, Indonesia, Thailand, Bagus. Singapura, Apalagi? Vietnam, Myanmar, Laos, Kamboja, Myanmar. Oke, bagus. Sekarang Bapak tanya lagi. Oke, yang paling ujung ini nih, yang paling ujung ada bendera dengan logo, ya, warnanya kuning dan merah. Oke, kira-kira itu bendera apa ya? ASEAN. Bendera ASEAN. Bagus, bendera ASEAN. Bapak ingin tanya, di mana ASEAN dibentuk? Ada yang bisa jawab? Oke, di Bangkok. Bangkok itu negara mana? Thailand. Angkat tangan dulu biar tahu ya. Bangkok, Thailand. Pada tanggal berapa ASEAN didirikan? Siapa yang bisa jawab? Oke, banyak ini. Ya. Oke, betul? Betul. Oke. Jadi, negara-negara yang ada di wilayah Asia Tenggara tergabung dalam satu komunitas yang disebut dengan ASEAN. Organisasinya bernama ASEAN. Tahu nggak kepanjangan dari ASEAN? Ada yang tahu kepanjangan dari ASEAN? Kamu? Oke, bagus nih. Hah? Oke, jadi ada perkumpulan dari wilayah-wilayah yang ada di Asia Tenggara. Oke, kita ingat dulu ya negara-negaranya. Di Indonesia pada tahun itu siapa yang mewakili ketika ASEAN didirikan? Kamu? Ada Malik. Ada lagi nggak yang tahu selain ada Malik? Selain ada Malik, ada yang tahu? Ayo, oke, kalau nggak tahu nanti kita cari tahu ya. Baik. Teman-teman semua, selanjutnya kita lihat ya. Next. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar. Ada beberapa tujuan pembelajarannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang pertama menelaah peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik ASEAN. Tadi kita udah sama-sama tahu tuh. Ada logo ASEAN, bendera ASEAN. Yang kedua, menyimpulkan 3 peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik ASEAN. Yang ketiga, kita akan menentukan langkah-langkah membuat poster. Ya, membuat poster. Yang keempat, membuat poster upaya penanganan narkoba melalui media kanvas. Ya, dan yang kelima, mempresentasikan peran Indonesia dalam bidang politik di ASEAN. Ya, tentang upaya penanganan narkoba. Baik ya, ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan hari ini. Oke, next. Oke, kita saksikan video yang ada di slide. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas bentuk kerjasama Indonesia di tingkat ASEAN di bidang sosial budaya. Kali ini kita akan membahas bentuk kerjasama Indonesia dan peran Indonesia di tingkat ASEAN di bidang politik. Tujuan kerjasama di bidang politik dan keamanan adalah untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di negara-negara ASEAN. Kerjasama di bidang politik menciptakan ASEAN Regional Forum atau ARF untuk membahas kasus-kasus terkini yang menjadi perhatian ASEAN. Beberapa contoh nyata kerjasama politik dan keamanan ASEAN antara lain Traktat atau Perjanjian Internasional Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana. Kemudian Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme dan juga pertemuan para menteri pertahanan yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Selain itu, untuk kerjasama yang lain di bidang politik adalah kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat-obatan terlarang, pencucian uang, penyelundupan, dan perdagangan senjata ringan dan perdagangan manusia. Selain itu, pemberantasan bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. Adapun peran yang dilakukan Indonesia dalam ASEAN di bidang politik antara lain
Indonesia berperan dalam meningkatkan demokrasi sebagai panduan kehidupan bernegara di lingkungan ASEAN. Kemudian, Indonesia berperan untuk melaksanakan secara bertahap kawasan perdagangan bebas di ASEAN atau AFTA. Bekerja sama menanggulangi narkotika dan obat-obatan terlarang. Selain itu, Indonesia juga berperan untuk mengadakan perjanjian ekstradisi, yaitu penyerahan pelarian penjahat yang tertangkap di negara anggota ASEAN. Dengan berbagai kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN, salah satu dampak positif dari globalisasi dan kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia antara lain, bahasa Indonesia menjadi makin dikenal di kawasan Asia Tenggara. Dan juga peran Indonesia semakin diperhitungkan di wilayah Asia Tenggara. Baiklah anak-anak, itu saja pembahasan Ibu tentang bentuk kerjasama dan peran Indonesia di ASEAN dalam bidang politik dan keamanan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas bentuk kerjasama. Oke, sebelum kita lanjutkan, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Ada tidak yang ingin ditanyakan dari video yang tadi telah ditampilkan? Ya, silakan. Oke, pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan ekstradisi? Kira-kira ada yang berani jawab nggak? Ada yang bisa jawab? Ekstradisi itu apa? Kamu? Ekstradisi tadi dari video yang tadi. Jadi ekstradisi adalah ya pengembalian orang-orang yang melakukan kejahatan. Jadi misalnya seperti ini, ya. Fadli melakukan tindak pidana, amit-amit korupsi misalnya. Korupsi dari Indonesia, Fadli pergi ke Brunei. Nah, di Brunei ditangkap oleh Interpol, polisi internasional. Ketika ditangkap, Fadli dikembalikan lagi ke Indonesia. Jadi perjanjian ekstradisi adalah perjanjian pengembalian orang-orang yang bermasalah ke negara yang di asalnya, ya, terutama di lingkup ASEAN. Paham, Ayatul? Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Kamu ada dua nih, bagus nih. Oke, ini dulu. Demokrasi. Sering dengar kata demokrasi tidak? Sering dengar nggak di negara kita ini? Demokrasi. Bahkan ada partai juga yang namanya demokrasi. Apa sih demokrasi? Demokrasi itu adalah suatu sistem pemerintahan yang memberikan keleluasaan kepada rakyatnya untuk menyampaikan pendapatnya dan diwakili oleh wakil-wakilnya. Makanya ada namanya DPR. Apa? Siapa yang tahu kepanjangan dari DPR? Dewan Perwakilan Rakyat. Nanti ketika kalian sudah 17 tahun ke atas, kalian nyoblos, ya. Satu eksekutif, satu legislatif, satu pejabat buat jadi pemerintah, satu lagi untuk menjadi DPR. Buat apa? Buat mengawasi. Karena demokrasi adalah suaranya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bagaimana Mas Era? Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, ada lagi yang ditanyakan? Oke, kamu. Oke, kenapa sih di bidang politik di ASEAN itu perlu adanya kerjasama? Kenapa itu terjadi? Karena kalau tidak ada kerjasama politik di lingkup ASEAN, yang terjadi apa? Terjadi kejahatan yang merajalela. Makanya tadi ada perjanjian apa tadi itu? Ada perjanjian ekstradisi. Ada lagi apa? Upaya penanganan narkoba. Ada lagi upaya penanganan terorisme. Dan juga ada upaya-upaya lain yang dilakukan agar kehidupan yang ada di ASEAN itu stabil, tentram, dan damai. Kalau tidak ada peran politiknya, seperti Ukraina dan Rusia perang. Mau nggak kita lagi duduk begini tiba-tiba bom, bengong, ya? Akhirnya apa? Tidak terjadi stabilitas. Ada lagi yang ditanyakan atau cukup? Oke, jika ada yang ditanyakan nanti bisa di tengah perjalanan boleh bertanya ke Bapak. Baik, sekarang kita akan fokus kepada LKPD. Dari video dan juga pembahasan yang tadi telah kita bahas, ada lembar kerja peserta didik yang akan dibagikan ke kelompok. Kelompok yang mana? Kelompoknya seperti yang kemarin yang sudah dibagikan, ya. Kelompok 1
kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, setiap ketua kelompok dipersilakan untuk maju ke depan. Oke, silakan. Ya, kelompok 1 silakan didiskusikan. Kelompok 2 silakan didiskusikan. Kelompok 3 silakan didiskusikan. Kelompok 4 silakan didiskusikan. Ya, silakan sistemnya dialog, saling tukar pikiran dari soal-soal yang telah Bapak buat untuk kalian kerjakan. Oke. Nah, sip. Ya, silakan. Jika ada kesulitan, dipersilakan untuk bertanya. Yang nomor 3, bagaimana? Bisa ya? Abang Ojan? Jika ada kesulitan, boleh bertanya ke Bapak. Silakan dimanfaatkan momen diskusi kalian untuk saling bertukar pikiran, menambah khazanah keilmuan di antara kalian semua. Batin, siapa dia? Mas. Ya, teksnya dibaca dengan cermat dan dengan baik. Ya, kelompok ini ada kendala tidak? Tidak. Oke. Kelompok 2 ada kendala? Tidak ya, masih proses ya. Kelompok 3 sudah. Oke, bagus. Kelompok 3 sudah. Kelompok 4 masih proses. Oke, kita tunggu. Kelompok 2
Kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Kelompok 2 dan kelompok 4. Oke, bagus. Kelompok 4 sudah. Kita tunggu. Tinggal kelompok 2. Dan persiapkan beberapa dari teman kalian, ya. 1 atau 2 orang untuk presentasi hasilnya di depan. Ya, apa? Masa? Sudah? Ya. Setelah ini ada presentasi dari 1-2 orang per kelompoknya. Kelompok ini tentukan ya. 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 Sudah kelompok 2? Terakhir ya. Oke, terakhir. Oke, kelompok sini ditentukan 2 orang untuk maju ke depan. Ya, mempresentasikan jawaban dari LKPD. Ini udah siap? Siapa yang akan maju dada? Oke, sip, bagus. Kita tunggu kelompok 2 menyelesaikan tugasnya. Dan lupa ketika maju nanti diperkenalkan terlebih dahulu nama kelompoknya siapa saja. Kami dari kelompok 1, teman-temannya siapa saja, baru mempresentasikan LKPD yang telah kalian kerjakan. Oke, sedikit lagi kelompok 2. Semangat, semangat. Oke, sip. Oke, sudah semua. Sekarang Bapak pilih dulu ya, siapa yang akan maju ke depan. Sebelumnya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oke, sekarang kelompok siapa ini yang mau? Ada yang mau duluan? Oke, kelompok 3. Bagus, silakan. Siapa yang mau maju? Presentasikan, dipersilakan. Oke. Fauzan dan Lira. Oke, silakan. Assalamualaikum dulu. Diperkenalkan dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya diperbesar dengan tangan. Kami dari kelompok 3 ini menyelesaikan jawaban dari di sini ada kelompok 3 ada Yani, Adel, Inaya, Fabian, Ojan dan saya. Oke, silakan. Aku saja pernah Indonesia bersama dengan ini meningkatkan terima kasih sebagai pertemuan dari negara di lingkungan ASEAN. Oke. 2. Apa saja peran yang dijalankan Indonesia dalam membuka dan dapat terlarang menjaga anak-anak agar tidak melakukan perjanjian bebas, menjaga perdamaian dan keamanan dunia, melalui pergaulan di Indonesia. 3. Apa dampak kebenaran yang terbuka dan obat terlarang bagi masa depan Indonesia. Masa depan Indonesia akan bisa dijalankan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Bagus. Sekarang dari kelompok ketiga, pilih satu kelompok berapa? Oke, kelompok 4, silakan. Dipersilakan. Ya. Salam, perkenalkan nama kelompoknya, selanjutnya presentasikan. Oke, kelompok yang lain perhatikan ya. Oke, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 yang terpilih adalah Matia, Mareka, ya, Masalah dan ceritanya. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang apa saja peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN pada bidang politik. Indonesia memiliki peran dalam meningkatkan demokrasi sebagai panduan kehidupan bernegara di lingkungan ASEAN. Berperan untuk melaksanakan
menanggulangi peredaran narkotika dan obat terlarang, berperan untuk mengadakan perjanjian ekstradisi, yaitu berperan dalam penyerahan pelarian penjahat yang tertangkap di antara negara ASEAN. Oke, terus. Apa saja peran yang dijalankan Indonesia dalam menanggulangi peredaran narkotika dan obat terlarang? Mengurangi pergaulan bebas di Indonesia, menjaga perdamaian dan keamanan dunia, menjaga anak-anak agar tidak melakukan pergaulan bebas. Dampak peredaran narkotika dan obat terlarang bagi masa depan Indonesia. Salah satunya adalah dengan berubahnya dan kepribadian serta kedisiplinan. Kemudian penggunaan narkoba akan lebih cepat masuk dan mawas, juga tidak memperburukkan kesehatan. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu ada yang mau menanggapi atau sudah cukup? Udah bagus? Nah, bagus. Saya tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya. Selanjutnya, kelompok 4 pilih kelompok berapa? Ya, silakan dipilih. Kelompok 2. Oke, kelompok 2. Dipersilakan kelompok 2. Oh, ini kelompok 1. Ya, kelompok 1 silakan. Ya. Ya, ada 2 orang ya, Isti dan Fadli. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di kelompok 1 ada Jawa, ada Dafa, dan Hayatul, Badri, dan saya. Nah, apa saja peran Indonesia dalam pembangunan ASEAN ada sebuah politik untuk menciptakan ASEAN Regional Forum atau ARF. Oke. Apa saja peran yang dijalankan Indonesia dalam menanggulangi peredaran narkotika dan obat terlarang? Indonesia bersama negara ASEAN membentuk ASEAN Ministerial Meeting Affairs atau AMMDM. Indonesia mengikuti 109 regional workshop. Oke. Apa dampak peredaran narkotika dan obat terlarang bagi masa depan Indonesia? Buruk untuk kesehatan dan dapat mematikan masa depan Indonesia. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok 1 baik. Oke, terakhir tidak perlu dipilih, langsung maju saja. Kelompok 2. Silakan. Oke, sekarang kelompok 2. Kelompok 2 ya. Dipersilakan untuk presentasikan rekan PD satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka kami dari kelompok 1, dan saya Dias, nama saya Andi, dan teman kelompok saya Lydia, Aulia, Najwa, dan Nita. Jadi, apa saja peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN pada bidang politik? Bekerja sama menanggulangi peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang agar negara kita tidak terlibat dari kemunduran dan penyakit di masa depan. Apa saja peran yang dijalankan Indonesia dalam mengurangi peredaran narkotika dan obat terlarang? Indonesia bersama negara ASEAN lainnya membentuk ASEAN Ministerial Meeting on the Matters. Indonesia juga mengikuti program Smart Program Regional Workshop. Pada peredaran narkotika dan obat terlarang bagi masyarakat Indonesia. Dampaknya bagi kesehatan dan masa depan yang buruk, tidak akan bahaya bagi pecandu dan kalangan muda. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanggapi dari kelompok 1? Atau sudah cukup dari kelompok 2? Sudah? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke ya, baik, terima kasih. Ya, anak-anak semua tadi sudah dijawab ya dari setiap kelompoknya. Boleh dikumpulkan? Lengkap ini satunya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Yang pertama tadi ya, apa saja peran Indonesia? Tadi ada memajukan demokrasi, ada penanggulangan narkoba, ya penyerahan, perjanjian ekstradisi, ada juga perdagangan bebas dengan aktanya. Selanjutnya, apa saja yang dijalankan Indonesia dalam menanggulangi peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang? Tadi dengan mengikuti berbagai macam program. Tapi yang paling penting apa? Adanya kebijakan
pemerintah ya melalui undang-undang tentang pemberantasan narkoba. Dan yang terakhir yang ketiga, apa dampak peredaran narkotika dan obat terlarang bagi masa depan bangsa? Ya, tadi apa? Menjadi penyakit, generasi menjadi malas dan menjadi mundur. Mau seperti itu? Ya, tidak mau tentunya. Oke, selanjutnya ya. Oke, selanjutnya. Kira-kira bisa tidak menyebutkan satu saja dari setiap kelompok, satu saja, ya? Apa peran Indonesia di bidang politik dalam ruang lingkup ASEAN? Siapa yang berani? Satu saja tadi perannya. Oke. Perannya dalam menanggulangi narkotika dan obat-obatan. Oke, bagus ya. Salah satu perannya yang akan kita fokuskan pada hari ini adalah tentang penanganan penyebaran obat terlarang maupun narkotika. Oke, baik teman-teman semua. Selanjutnya kita akan lihat next. Nah, kita akan membuat poster. Poster adalah salah satu dari reklame. Kemarin kita sudah tahu tuh contoh-contoh reklame. Siapa yang masih ingat contoh-contoh reklame? Selain poster. Spanduk, banner, brosur, spanduk, ya. Oke. Kalau yang di TV itu apa namanya? Reklamenya? Iklan. Nah, itu contoh-contohnya. Dan hari ini kita akan membuat poster. Melalui apa? Melalui handphone, media Canva, ya, aplikasinya kan Canva. Oke, next kita lihat langkah-langkah membuat poster. Oke, poster. Siapa yang bisa membaca? Pasti bisa semua. Bapak tunjuk dulu nih. Oke, lihat silakan dibaca. Poster merupakan sebuah alat untuk promosi yang memberikan pengumuman atau informasi pada masyarakat umum. Tujuannya sendiri sesuai dengan kepentingan pembuatnya. Misalnya seperti komersial, informasi umum, ajakan, himbauan, atau lainnya. Dengan seiring perkembangan zaman, poster juga tersedia dalam bentuk online selain cetak. Oke, kalau cetak itu berarti dicetak. Nah, ketika itu itu dicetak, pojok baca dicetak. Kalau digital, online itu ada di laptop, ada di handphone. Oke, kalau ini nih, poster apa ini? Himbauan, komersil, atau ajakan? Ya, himbauan, ajakan untuk apa? Ya. Oke, pencegahan. Oke, next, lanjut. Nah, tentukan tema dan tujuan. Siapa yang ingin bacanya? Apa? Oke, silakan. Tentukan tema dan tujuan agar poster jelas dan berkualitas. Tema yang digunakan harus sesuai dengan jenis poster. Oke. Ketika kita membuat poster, yang pertama kita lakukan adalah tentukan tema dan tujuan. Harus sesuai. Misalnya, posternya tetap menyuruh cuci tangan, tapi gambarnya gambar hamburger lagi dimakan, ya. Nyambung atau tidak? Harus sesuai. Oke, next kita lihat. Ya. Oke. Selanjutnya, siapa yang ingin membaca? Oke, silakan Diani. Gunakanlah kalimat singkat, padat, dan menarik. Penggunaan kalimat yang singkat, padat, dan menarik harus diterapkan. Jangan sampai menggunakan bahasa yang bertele-tele. Jangan lupa untuk menerapkan kalimat ajakan. Oke ya. Kalimat singkat, padat, dan menarik. Lihat poster yang ada di sampingnya. Singkat, padat, menarik tidak? Oke, Bapak mau nanya, kalau bertele-tele itu apa? Siapa yang bisa menjawab? Bertele-tele. Bertele-tele, kamu bertele-tele nih. Kamu bertele-tele. Ada yang pernah dengar? Bertele-tele terlalu panjang, ya, nggak to the point, nggak langsung saja. Misalnya, say no mudra, katakan tidak pada narkoba. Coba di posternya ditulis, ya, suatu hari Fadli berjalan dan melihat orang yang sedang menggunakan narkoba. Maka dari itu tolong jangan menggunakan narkoba, karena ketika Fadli melihat orang menggunakan narkoba, dia pingsan di pinggir jalan. Bingung orang. Karena apa? Kalimatnya bertele-tele. Oke, next kita lihat selanjutnya. Oke, siapa yang baca? Oke, silakan isi. Gunakanlah gambar dan warna yang jelas. Penggunaan gambar dan warna yang jelas dapat menarik sasaran pembaca untuk kemudian membaca poster tersebut. Oke, selanjutnya penggunaan warna dan gambar ya. Oke, lihat di sini. Ada gambar apa di situ? Suntika. Ada gambar apa lagi? Apa? Pesawat. Ada gambar apa lagi tuh? Orang.
manusia yang sedang apa? Sedang murung, ya. Jadi pilih gambar dan warna yang jelas. Ini ada berapa warna di sini? Dua, biru dan putih. Tapi enak dilihat nih ya. Ketimbang kita semua warna kita campur atau warnanya udah hitam semua. Bayangin kalau warnanya hitam semua, apa yang terjadi? Dia nggak lihat apa yang mau dibaca kalau hitam semua. Ya, ini menarik gambarnya dan warnanya jelas. Oke, selanjutnya. Next. Nah, siapa lagi ingin baca? Kamu? Oke, boleh. Silakan. Memperhatikan tata letak dan format pesan. Tata letak gambar dan kata-kata harus diatur secara baik agar dapat dibaca oleh pembaca secara jelas. Oke, tata letak dan format poster. Kita lihat gambarnya. Ya, tata letaknya. Bayangkan kalau gambarnya semuanya ngumpul di tengah saja atau di pojok kanan atas semua. Akhirnya apa? Tata letaknya kurang baik. Dan akhirnya apa? Orang lain tidak tertarik untuk membacanya. Kita lihat contohnya cegah narkoba dari keluarga. Ada gambar keluarga, ada anak yang belajar, bapaknya. Jika apa? Ketika kita melihat ini kita tertarik untuk melihat dan tertarik untuk mengikuti apa yang disampaikan. Oke, next. Nah, kita lihat gambar poster yang ada di sebelah kiri terlebih dahulu. Ya, pada poster di samping, tema dan tujuannya adalah untuk mencegah narkoba. Kira-kira kalimat dalam posternya singkat atau tidak? Singkat. Oke. Siapa yang bisa baca? Kalimat singkatnya itu apa? Coba. Kalimat singkatnya apa? Oke, jauhi narkoba. Tidak perlu panjang, singkat. Selanjutnya apa? Singkat, padat, jelas sehingga pesannya pun tersampaikan. Kalau ada kalimat jauhi narkoba, berarti kita harus apa? Jauhi. Selain menjauhi kita harus apa? Menghindari, ya, menjauhi apa lagi? Jangan pernah apa kita menggunakan. Bahkan kalau bisa kita jauhi orang-orang yang ketahuan sama kita, misalnya ini kayaknya orangnya menggunakan narkoba. Kita jangan sosokan mau coba-coba, karena ketika kita sudah berani mencoba nanti ketagihan akhirnya apa? Berbahaya bagi kehidupan kamu, bukan hanya kamu, tapi orang-orang yang ada di sekeliling kalian. Oke, next kita lihat lagi. Siapa yang ingin membaca? Oke, silakan Atia. Gambar yang ditampilkan terlihat jelas dan warnanya tidak berlebihan. Tata letak dan format poster diatur dengan rapi oleh pembuatnya sehingga dapat menarik pembaca. Oke, sekarang kita lihat tata letaknya. Tangannya 3, sudah cukup ya? Ya, ada 3 tangan, tidak terlalu banyak. Bayang kalau tangannya 1000. Kalau 1000 kebanyakan. Ya, orangnya juga tidak terlalu banyak. Ini orangnya ada berapa? Ada berapa? 7 orang. Ya, sudah pas 7 orang. Tidak terlalu banyak juga. Bayangkan kalau orangnya terlalu banyak, waduh. Akhirnya kita lihat ada gambar tidak boleh merokok. Biasanya coba-cobanya dulu dari merokok dulu. Ya, jadi kalau dari sekarang ada yang coba-coba merokok, lebih baik ditinggal. Nah, habis itu apa? Gambar minum. Minum. Ya, gerak kereta. Siapa yang lihat gerak kereta sering? Kamu yang lihat kereta. Ngapain mereka? Kalau udah minum apa? Mabuk. Kalau ditabrak kereta apa yang terjadi? Wassalam. Lewat dia. Ya. Akhirnya apa? Setelah minum, dia mabuk, ditawarin lah yang dinamai dengan narkoba. Lihat gambarnya rumput. Dari rokok, nongkrong, habis itu minum, habis itu ditawarin narkoba, kesukaan, ya, edit, ya, nagih, candu dia, akhirnya apa? Overdosis, meninggal. Keluarganya ditinggal, malu nggak seperti itu? Pasti malu. Makanya jangan coba-coba. Lihat tata letaknya dan gambarnya sudah jelas. Oke, next kita lihat ya. Nah, saat ini yang akan menjadi proyek kita adalah membuat poster narkoba dengan menggunakan Canva. Siapa yang terlihat di sini langkah-langkah membuat poster dari Canva? Ada yang membaca poin kedua, poin 1 dan 2? Poin 1 dan 2. Aulia, silakan poin 1 dan 2 dibaca. Masuk ke aplikasi Canva, langkah pertama yang harus ada adalah membuat poster dengan ukuran yang sesuai. Oke, 3, silakan. Jawab. Yang ketiga. Langkah kedua adalah memilih membuat poster salah satu alasan mengapa kamu masih menggunakan poster karena aplikasi itu menyediakan banyak template. Ya, template itu apa? Ya, gambar awal yang bisa kita ikuti.
Next, yang keempat dan kelima. Silakan. Ya, hadirin, silakan. 4 dan 5. Langkah ketiga yaitu dengan menambahkan gambar sesuai keinginan Anda. Jika rasa template di atas masih kurang menarik, Anda masih bisa menunjukkan gambar. Langkah selanjutnya yaitu Anda bisa mengubah bentuk huruf maupun mengubah warna Font. huruf. Oke, silakan. 6 dan 7, Evita, boleh dibaca? Langkah terakhir adalah proses 6 dulu, ulang. 6. jika Anda tidak mengubah warna dan font, maka selanjutnya yang harus Anda lakukan yaitu menambahkan pesan. Langkah terakhir adalah proses mencetak. Bagi Anda yang sudah selesai membuat font, maka selanjutnya Anda harus mencetak terlebih dahulu. Selanjutnya Anda bisa mencetaknya sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Selain itu, Anda juga bisa melakukan poster Anda karena biasanya kita juga perlu membagikan poster melalui tulisan. Oke, sip ya. Kita sudah pernah mencobanya, kita mengulangi lagi. Waktu itu kita membuat iklan dari Canva, dan kita akan membuat poster. Oke, selanjutnya next. Oke, ini salah satu poster yang sudah dibuat. Jangan sentuh narkoba, kalimatnya singkat, gambarnya juga jelas, tata letaknya juga jelas. Pesannya sampai nggak seperti ini? Pesannya sampai. Oke, baik. Selanjutnya, next. Oke, selanjutnya kita akan sama-sama mengerjakan LKPD 2. Apa itu? Kita akan sama-sama membuat poster di kita melalui aplikasi Canva. Tapi sebelum itu, silakan dikerjakan terlebih dahulu LKPD 2-nya. Apa saja langkah-langkahnya yang tadi sudah dibahas, silakan ditulis. Selanjutnya apa lagi? Silakan desain rencana apa yang akan kalian buat. Mau buat apa? Poster penanganan narkoba. Berarti harus ada gambarnya, harus ada kata-katanya. Mau gambar apa saja yang dimasukkan, tulis di sini. Mau kata-kata apa saja dimasukkan, di sini tulis. Warnanya mau seperti apa, silakan ditulis. Karena harus sesuai nanti apa yang dibuat dan apa yang ditulis. Oke, silakan kembali kepada ketua kelompok untuk maju mengambilnya ya. Ya, silakan. Oke, sama-sama. Oke, dipersilakan untuk kembali berdiskusi. Ya. Dan jika sudah selesai, kalian bisa langsung menyiapkan alat dan bahannya, yaitu handphone. Oke, silakan berdiskusi mau gambar seperti apa saja. Ya, gambarnya apa saja dimasukkan di sini ya. Ya, silakan. Oke, langkah-langkahnya ya. Tadi ada beberapa langkah harus disebutkan semuanya. Dan ditentukan tema dan ke bawahnya. Langkah-langkahnya itu semua ya. Jangan lupa rencananya mau seperti apa, kalian tulis. Mau ada gambar apa saja,
warnanya apa saja, kata-katanya apa saja, silakan kalian tulis. Oke, Bapak beri waktu selama 10 menit untuk sama-sama berdiskusi semuanya. Ya, 10 menit dari waktu yang tadi ya. Tadi tinggal 7 menit lagi. Silakan berdiskusi, saling tukar pikiran. Oke, baik. Kelompok 1 sudah? Sudah? Kelompok 2 sudah? Masih proses. Oke, nggak apa-apa. Kelompok 3 sudah? Belum, dikit lagi. Oke, rencananya ditulis mau seperti apa, gambarnya apa, nanti lihat kesesuaiannya. Jangan sampai nanti kalian rencananya apa, ketika dibuat berubah. Sudah? Oke, kelompok 2 sudah? Kita tunggu ya. Kelompok 4 sudah? Tinggal kelompok 3 ya. Kelompok 3 sudah belum? Belum, bentar lagi ya. Oke, sudah? Sudah cukup ya? Ada yang belum? Sudah semua? Oke, kalau sudah, sekarang persilakan untuk mengeluarkan gadgetnya, ya. Gadget dari setiap kelompok dipersiapkan. Sudah dikeluarkan gadgetnya? Gadget siapa aja kelompok sini? Tidak ada? Afisha, kelompok ini? Diani, kelompok ini? Aulia, kelompok 1? Isti. Oke, Bapak beri waktu kita 10 menit sampai 15 menit untuk kalian membuat poster, ya. Cukup 10 menit, 15 menit cukup waktunya? Cukup? Oke, dipersilakan. Buat semenarik mungkin sesuai dengan langkah-langkah yang tadi kita telah bahas. Oke, sekali lagi sesuai dengan rencana awal yang
dikerjakan. Oke, semangat. Dan disesuaikan dengan temanya. Ayo nih kelompok 3 udah selesai kayaknya nih. Hampir selesai, oke. Coba kasih saran lagi, ada yang kurang nggak? Sesuaikan dengan gambar yang di situ. Oke. Oke, bagus. Ini sudah prosesnya ya, masukkan gambarnya. Oke, silakan disesuaikan kembali dengan langkah-langkahnya, temanya ditentukan sampai nanti akan presentasi ya. Jika ada yang kurang, silakan temannya boleh menambahkan ya. Jika ada yang kurang, temannya boleh menambahkan. Jika sudah, silakan dicek lagi per kelompoknya apakah masih ada yang kurang atau sudah cukup. Oke, sesuai. Hujan udah cukup belum? Sesuai ya? Oke. Jika kelompoknya sudah, silakan tepuk tangan dari kelompoknya semuanya. Berarti menandakan kelompok itu sudah selesai. Ya. Kalau sudah fix, sudah bagus, silakan tepuk tangan semuanya. Oke, bagus. Kelompok 4 berarti sudah. Ya, dipastikan dulu yang bagus, yang rapi, yang menarik. Ya, sesuai dengan langkah-langkah pembuatan poster. Oke. Jangan lupa kalau sudah silakan tepuk tangan dari kelompok
Kelompok 2 dikit lagi ya. Sudah, satu tangan. Good job. Oke, kelompok 1 sudah, tinggal kelompok 2. Ya? Boleh kamu nanti di langsung aja di sini. Ya. Cahayanya diperjelas aja ya, cahaya kameranya diperjelas. Ayo kelompok 2. Kelompok 2 semangat ayo. Oke, 3 menit lagi. Ya, 3 menit lagi. Oke, sip ya. Alhamdulillah semua kelompok sudah selesai. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita tepuk konsentrasi dulu. Tepuk 4, konsentrasi. Oke. Kelompok yang Bapak pilih akan maju. Yang maju silakan 3 orang. Ada yang memperlihatkan gambarnya, ada yang presentasikan hasilnya, ada yang presentasikan gambar posternya. Oke, dipersilakan dari kelompok yang pertama kali selesai tadi. Oke, kelompok 4, silakan maju. Oke, silakan ada yang memegang gambarnya diperlihatkan. Oke, teman-teman yang lain perhatikan ya. Ya, semuanya perhatikan. Oke. Oke, siap ya. Oke, dengarkan. Mau semuanya maju? Mau? Maju semuanya, Pak? Oke, boleh dong maju semua? Ya, maju semua. Silakan. Oke ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di kelompok 4 ingin mempresentasikan poster Anova. Oke, dibenarkan? Oke, sip. Oke, langkah-langkahnya dulu ya. Lebih kata mencari poster yang tidak mengubah menjadi poster sesuai keinginan. Tambahkan teks, mencetak atau mendownload gambar poster. Oke, silakan dijelaskan gambarnya itu tentang gambarnya. Oke, silakan. Siapa yang mau menjelaskan tentang gambarnya? Oke, mana silakan? Oke, silakan. Tanaman tidak kepada narkoba. Ini ada sentiran, Iya. ada sekarang, Ya. dan ada gambar yang jelas, warna yang merah. Oke, sip. Oke, ada tambahan dari kelompok lain untuk kelompok 4? Atau sudah cukup bagus? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih presentasinya ya. Silakan. Silakan duduk. Oke, yang kedua tadi selesai siapa? Oke. Oke, silakan. Maju. Oke, silakan. Ya kalau mau semuanya boleh semuanya. Semuanya saja. Ya. Assalamualaikum. Perkenalkan gambarnya. Jadi silakan. Oke, lurus. Oke, sip.
Ya, langkah-langkahnya apa saja? Silakan. Makanya ada bagian kata, kedua mencari tempat yang sesuai, ketiga mengeditnya lagi agar lebih baik, keempat tambahkan pesan inti, kelima cetak. Oke, silakan gambarnya dijelaskan. Gambarnya ada apa aja? Desain awalnya rencananya mau ada apa aja? Oke, silakan hadirin dijelaskan. Ini ada trik yang namanya jauh narkoba dari keluarga. Ini ada gambar ya, seperti narkoba. Ini ada Oke, sip. Bagaimana kelompok yang lain? Ada tanggapan untuk kelompok 3? Tidak ada ya? Oke, silakan. Duduk, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, kelompok 2 fokus ya, diperhatikan. Kelompok 2, diperhatikan temannya. Oke, silakan. Kelompok 1. Oke, yang lain ketika dia presentasi perhatikan temannya. Oke, perhatikan temannya di kelompok berapa ini? 1. Oke, silakan. Oke, silakan dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Sini ada Abdul, ada Jafar, ada Iksan, Fadli, dan Jafar. Ya, bacakan langkah-langkahnya. Bukan rencana kalian saat membuat foto supaya penanganan narkoba. Caranya adalah mendapatkan gambar-gambar seperti jauhi narkoba atau gambar-gambar pembahasan yang terlarang dan menambahkan kata-kata yang pas. Oke, silakan jelaskan Chan, gambarnya. Ya. Dan tulisan apa itu? Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, cukup ya. Next, kelompok 2. Kita silakan, semua maju. Ayo kelompok 2, fokus. Oke, silakan. Ayo kelompok 2. Ayo silakan. Kalau kelompok yang lain fokus ya. Fokus memperhatikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 yang memperkenalkan diri. Saya Asmi. Ya, saya Aulia. Hari ini saya akan mempresentasikan materi yang sudah saya buat. Langkah-langkahnya adalah 1. Menentukan tema, 2. Menggunakan kalimat yang padat dan jelas, 3. Menggunakan gambar yang jelas, 4. Memperhatikan tata letak, format, dan tulisan. Rencananya. Tentukan rencana kalian saat membuat poster upaya penanganan narkoba. Kita akan menggunakan gambar, suntikan, obat, dan obat, dan menggunakan latar belakang merah. Lalu kata-kata yang akan kita tulis adalah stop narkoba dan jauhi narkoba. Oke, silakan jelaskan. Yes, tentang gambarnya. Sini ada obat-obatan, ada suntikan dan legalisasi terlarang, dan tesnya stop narkoba dan jauhi narkoba. Oke, baik. Ada tambahan dari kelompok lain untuk kelompok 1, 2? Tidak ada. Oke, cukup ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, terima kasih kelompok 2 ya yang telah mempresentasikan dan mengakhiri masa presentasinya. Ya, sudah bagus ya. Hasilnya sudah bagus, presentasinya sudah bagus. Walaupun ada perbedaan, tidak mengapa. Yang penting kalian sudah mengaplikasikan media Canva ya dari gadget yang kalian miliki. Oke, baik anak-anak semua, selanjutnya kita akan sama-sama mengerjakan soal evaluasi dari pembelajaran yang tadi telah kita pelajari. Kalau nanti Bapak akan bagikan ya
Dikerjakannya langsung di kertas ini, ya di bawahnya ada lembar jawabannya. Ya, jadi buat anak-anak selamat mengerjakannya. Tolong dikerjakan dengan baik dengan tulisan yang rapi. Ya, selamat. Oke, silakan. Ya, selamat mengerjakan. Orang satu. Ya, selamat mengerjakan, silakan dikerjakan. Jangan lupa namanya ya. Ayo, waktu terus berjalan ya. Oke, 5 menit lagi. Sudah selesai? Bagus. Terima kasih. Ada lagi yang sudah? Oke, sudah. Oke, jawab. Oke, yang sudah? Sudah lihat? Sudah. Oke, terima kasih. Oke, tadi ya. Sudah? Tadi lupa.
jika ada yang sudah lagi, silakan kumpulkan. Oke, terima kasih. Oke, kelompok 1 dan 2, semangat pembelajarannya. Sedikit lagi ya. Jadi tidak apa-apa, tapi jangan terlalu lama juga menulisnya. Oke, sip. Sudah. Oke, sudah. Terima kasih. Oke, sudah. Sudah ya. Oke, sudah. Oke, sudah. Sudah. Oke, baik, sudah. Oke. Ada lagi? Oke, biarin sudah. Terima kasih. Oke, tinggal kelompok 2. Lagi kelompok 2, semangat. Mantap kelompok 2 ini. Oke, ya, dia sedikit lagi. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, Arti sudah. Terima kasih. Sudah? Oh, dia sudah? Oke, itu kalau dia bagus. Sudah. Ini lagi ya. Oke. Oke, terima kasih Aulia. Oke, sudah tidak? Terima kasih. Ya, kita tunggu tinggal dia sedikit lagi. Nah, oke, ini masalah sudah dikerjakan. Ada lagi yang belum? Sudah semua? Oke, baik ya. Nanti Bapak akan periksa nilainya yang di bawah KKM akan remedial, ya. Akan membuat apa, Pak? Akan Bapak berikan video tentang penanganan narkoba dan kalian membuat cerita, ya, membuat video bagaimana cara penanganan narkoba. Ya. Yang kedua, kalau nilainya di atas KKM, kalian Bapak akan beri tugas mencari upaya penanganan narkoba yang ada di negara Eropa, misalnya di Inggris, di Prancis dan yang lainnya. Bagaimana sih yang ada di wilayah sana dalam penanganan narkoba? Nanti Bapak periksa informasinya terkait nilainya akan dikabarkan esok hari. Oke, next. Oke, sekarang Bapak mau tanya, apa yang telah kita pelajari hari ini? Siapa masih ingat? Oke, membuat Canva. Ada apa lagi? Penanganan narkoba apa lagi? ASEAN di bidang apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Baik anak-anak semua, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah peran Indonesia di bidang politik. Perhatikan, pertama, ya, menjaga demokrasi di wilayah ASEAN. Kedua apa lagi? Tadi dalam penanganan narkoba. Selanjutnya ada perjanjian ekstradisi. Selanjutnya langkah-langkah membuat poster. Tadi tentukan temanya, ya, tata letaknya, gambarnya, ya, kata-kata yang ingin ditulisnya agar menarik siapapun yang ingin melihat atau membacanya. Sampai sini ada yang ditanyakan semuanya? Sudah ya? Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya Bapak ingin sampaikan kelompok terbaik pada hari ini yang sudah mengerjakan bagus, presentasinya bagus, dan ketika mengerjakan soal cepat. Kelompoknya jatuh kepada kelompok, tepuk tangan yang beri ya, kelompok 4. Terima kasih untuk kelompok 4 dan juga teman-teman semua yang sudah belajar pada hari ini. Silakan kita. Ya, terima kasih atas pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa dipimpin oleh
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semangatnya pada hari ini. Sekali lagi, pulang ke rumah langsung pulang, tidak ada yang keluyuran. Titip salam kepada orang tua yang ada di rumah. Nah, tetap semangat. Ketemu lagi di hari esok. Sekali lagi kita tutup pembelajaran ini dengan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih semuanya. Oke, cukup. Terima kasih.